harus berwudu. Kalau hadas besar karena keluar air mani tadi, maka cara mensucikannya adalah dengan mandi junub. Bagaimana? Nanti kita jelaskan. Nah, itulah Bapak Saudara rahimahullah terkait beberapa hal yang terkait dengan tohara. Apa itu aja? Terlalu Sensitif. aja ya. Belakang. Dimatiin belum itu? Tes. Mengamati Mas. Tes. Belum. Tes. Harus ditaruh kabel di belakang. Saya pegang kabelnya sedikit. Tes. Ini tentang taharah. Pentingnya taharah. Terus alat untuk taharah. Pembagian dari najis ringan, mukhafafah, mutawassil dan mughalazah. Ada yang hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar cara berwudunya dengan mandi besar. Yang termasuk najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki. Najis yang tengah-tengah itu air kencing siapapun kecuali yang tadi anak kecil yang bayi laki-laki tadi. Terus mati, wadi, tinja, kotoran, bangkai pun kalau bangkai ikan belalang itu tidak najis. Darah yang banyak itu termasuk najis yang sedang. Kalau najis yang berat itu para ulama hanya memilih satu, yaitu air liur anjing. Jadi anjing itu yang najis adalah air liurnya. Kalau badannya menyeluruh kita dan kita tidak terkena air liurnya, itu tidak najis. Maka di mazhab Maliki itu memelihara anjing itu boleh, tapi biasanya mereka meletakkan anjing itu di luar, tidak masuk di dalam rumah. Karena kalau masuk rumah itu sangat memungkinkan liurnya itu akan kemana-mana. Maka yang melihara anjing di mazhab mereka itu mereka biasa menaruhnya di luar rumah biar liurnya itu tidak kemana-mana. Kalau hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu mensucikannya dengan berwudu, yang termasuk hadas kecil itu PAK, BAB dan kentut. Kalau hadas besar itu adalah bersenggama atau berhubungan suami istri, keluar mani entah itu mimpi, yang jelas keluar mani. Yang ketiga adalah haid atau nifas. Ketiganya termasuk hadas besar yang cara mensucikannya tidak cukup berwudu, tapi dengan mandi besar. Karena di dalam mandi besar itu nanti ada wudu. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak saya rahimahullah, lupa Bapak Ibu. Jangan Pak, operasi 10 menit. Kita akan masuk ke taharah. Yang pertama yaitu wudu. Nanti jam 9 saya cukupkan karena sesuai jadwal jam 8 sampai jam 9. Karena setelah ini ada koordinasi dari Pak Bahar. Ya, biasanya sampai jam 9 masalah tohara gitu. Ini saya minta solusi. Kalau kita melihat syariat itu bisa menggunakan nanti itu gagal tidak sah bahasanya ya. Contohnya begini, kalau saya mohon solusi atau sharing
Jadi kadang orang siapapun itu, kalau orang itu siapapun, kadang orang itu punya penyakit diare, ya, diare, satu diare, dua penyakit anyang-anyangan, atau yang saya alami ini di akhir-akhir ini kan kemauan itu diselang, Kateter. diselang, semuanya diselang, ya. Yang pertama diare, orang diare itu walaupun sudah ke belakang, sudah dibersihkan, sudah wudhu, terus akan sholat, pas di tengah sholat keluar lagi, bahkan bukan di tengah-tengah, sepertiga awal sudah keluar lagi, berulang-ulang seperti itu. Saya pernah mengalami itu, tidak hanya sekali, berkali-kali diare. Jadi sudah takbir, dan rakaat pertama kelar, wah, otomatis itu apa dibatalkan, apa terus? Ini kita suruh dulu. Iya. Atau saya baru dapat separuh, satu rakaat, atau hampir selesai keluar, batalkan atau wawa alam teruskan. Nah ini jauh Pak. Ibadah saya punya, bukan berarti saya sok-sok enggak, tapi saya perlu pendamping saya di bidang hukum. Kebetulan saya punya saudara di Purwokerto itu alumni Pondok Berdiri Jombang selama 15 tahun. Jadi kalau saya tidak punya masalah, lari ke sana lah ya, lewat HP. Nah ini, jadi kalau dalam syariat harus wudhu lagi, baru dapat 2 rakaat leler keluar, atau harus wudhu lagi. Sudah tahiyat akhir keluar, apa harus wudhu lagi atau teruskan? Mohon syari Pak, juga bisa Pak, sudah Pak. Kalau biasa itu kencing ya Pak, kalau biasa itu Peser. Itu yang biarin nih Pak, yang kencing kan, yang kencing. Di akhir-akhir ini yang terakhir ini saya kan waktu dioperasi itu kan kemauannya kan diberi selang Pak. Ya. Selama 2 itu saya tidak terasa kalau kencing Pak. Tiba-tiba kantongnya sudah penuh Pak. Karena di selang itu ada cawang. Kalau hanya satu itu terasa kencing, kalau hanya sudah ada double itu namanya apa istilahnya? Tidak. Aku ada dampaknya apa Pak? Dampaknya apa? Itu sampai ini 1 bulan itu belum mulai total Pak. Ini Pak Wiban Zero. Kadang-kadang keluar dulu Pak. Keluar. Sholat baru dapat gorokan, keluar. Ini setan atau gesrek atau air kencing keluar. Tak tunggu Pak Wiban, tak tunggu sampai akhir. Karena air kencing Pak. Air kencing. Nah, itu sembuhnya kembalinya normal itu lama itu Pak. Setidaknya itu sekitar 2-3 bulanan. Kalau kemauan laki-laki itu diselang, itu normal kembali itu lama kan? Nah, maka saya harus kontrol ini. Nah ini Pak, jadi itu seperti itu Pak. Jadi satu diare, satu itu. Mohon sharing dari Pak Misbah, efek tadi, diare tadi, terus atau wudhu. Kalau syariat jelas harus wudhu Pak. Tapi kalau sudah terlalu berlalu, apakah teruskan? Walau alam, nah gitu Pak Misbah. Bisa wudhu. Pertama, prinsip bersuci itu adalah prinsip bahwa ibadah itu tidak mungkin diterima tanpa bersuci. Ya. Itu sudah harus pegang. Nah, untuk kasus tertentu, pertama, kalau diare seperti ini, itu diare sudah akut yang memang sudah tidak bisa disembuhkan. Kalau sudah tidak bisa disembuhkan, maka itu sudah darurat. Maka caranya adalah setiap dia mau sholat dia berwudu, terus dia memakai entah pempes atau apa agar tidak mengenai pakaiannya, gitu Pak. Sehingga ketika itu pun terjadi, karena itu sudah tidak bisa ditahan dan sudah Darurat. sudah tidak terkontrol, maka itu sudah darurat, maka ittaqillaha mastata'ta. Semampunya. Jadi dengan cara apa? Biar itu tidak merembet kemana-mana sehingga yang kotor menjadi situ saja. Maka pakai pampers, lalu pakai celana dalam.
sehingga nanti cerah baju, sarung dan sebagainya itu tidak terkena najis. Tapi sarannya setiap mau sholat dia harus bersihkan dulu badannya, ya kan? Karena harus bersih badan dulu, kemudian berwudu, baru pakai pepes. Kemudian nanti sebelum sholat dia terasa keluar, dia ulangi lagi wudunya. Tapi kalau pas sholat ya sudah, karena sudah sholat kan sudah berusaha, karena itu sudah di luar kontrol. Tapi kalau masih bisa diobati dan ada kesempatan untuk bisa ditahan, maka ketika sholat semaksimal mungkin dia berusaha untuk tidak beser. Atau kalau memang nanti seperti itu tidak masih kan kondisi berarti masih sakit. Kalau kondisi masih sakit, maka solusinya adalah sholatnya dijamak saja, Pak. Karena sakit, itu sakit. Kecuali yang tadi sudah nggak terkontrol tadi, itu memang begitu. Sehingga setiap sholat, kalau yang sudah nggak terkontrol tadi, setiap mau sholat dia bersihkan badannya dulu, kemudian berwudu baru pakai pempes, kemudian sholat seperti biasa. Dan setiap mau sholat lagi seperti itu konsekuensinya, sehingga dia sudah berusaha untuk toharoh sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Kalau yang masih sakit diare tadi, maka ketika dia saat itu dia kondisi mampu untuk tidak beser, maka untuk biar nanti sholatnya itu bisa didapat sinyalnya, dijamak saja. Kalau memang kondisi seperti itu, karena sakit kan sakit bisa menjamak sholat. Kalau nggak sakit ya. Sehingga yang penting baru nanti sholat duhur asarnya ada rasa sakitnya nggak? Jadi yang beser yang diare kan Pak? Oh nggak terasa kok, nggak terasa sakit berarti yang kalau ini kan yang tadi yang diare tadi Pak. Kalau kateter ya itu sudah. Itu kateter kan kalau dia posisi sakit. Kalau dia pakai kateter, ya kalau untuk sholat ya sholat saja, tidak perlu membayangkan itu. Nanti malah nggak sholat. Jadi kateter itu sudah di luar kontrol dia, pipis pokoknya setiap minum keluar sendiri. Kalau ya ini bisa mengenai siapapun Pak, bisa siapapun bisa. Orang operasi itu kadang ada yang operasi besar harus pakai kateter dan yang boleh gerak itu ya karena kateter itu memang dia akan bed rest, nggak bisa kemana-mana. Karena mana-mana mesti bawa kantong baju nunggu ya Pak ya, baru dia dekat isi. Nah kalau kondisi seperti itu, sudah waktu sholat ya sholat saja, tidak perlu memikirkan itu karena itu sudah kondisi yang baru. Nah, kalau setelah itu ada proses sembuh, maka dipastikan sebelum sholat kan sudah nggak pipis. Nah ketika sholat pokoknya sudah sholat saja lah. Ketika keluar. Ketika selesai sholat, kemudian mau sholat lagi dia cek lagi, kalau ternyata keluar, maka sholat yang tadi sudah sah, tinggal itu celana diganti yang baru, sholat lagi. Jadi jangan terlalu was-was. Karena was-was itu mesti akan terus. Jadi orang Islam itu kan levelnya beda-beda tingkat sifatnya orang Islam umum, ada yang ya maaf bukan kita umum seperti yang ahli ibadah. Ya kalau termasuk kita ya ahli ibadah itu kan sangat hati-hati. Kalau yang saya lakukan bisa jadi alasan begini Pak, aku diare kamu tak sholat. Malah sholat. Apa kita seperti itu? Kan kita tidak obati. Aku diare sholat. Tidak bisa kita seperti itu, tidak bisa. Nah itu, kita menyikapi masalah ini tadi. Toharoh itu harus betul-betul unik dan diminati. Tidak sekedar yang kepada orang Islam umum itu tetangga itu ada ideal. Jadi dia tidak sholat selama 5 hari tidak sholat. Apa kita akan seperti itu kan? Tidak, Pak. Itu Pak. Masalah itu kalau yang fisik, kalau yang orang kampung yang umum lagi, aku si kotor kok ora usah sholat aku kurun sholat aku masih kotor. Apa meneh nang masjid ora gelem. Maka pentingnya kita ini mendalami APT. APT. Nah, kita kan istilahnya suci. Kita kan tokoh ya, tokoh. Rohaninya dia bilang aku tokoh camakan nggak bisa. Anak itu suci wae aku nak sholat. Itu Pak. Jadi yang jadi jombang tadi menyarankan jenengan kodok sholat ya? Mana? Kodok sholat ya ketika dengan saudara itu. Tidak pernah. Hanya dia memberikan terakhir karena dia katanya kita kuningnya, kuningnya.
Ya pokoknya kalau sudah berpulang-pulang seperti itu sudah butuhnya sesuatu, ya sudah bawa anak. Sudah Allah Maha mengetahui niatnya sudah baik kan. Nah saya cari ke Pak Misbah, ada sebuah solusi pakai papers terus dijamah, tidak? Kalau dia sakit, ya sakit masih posisi dia masih sakit belum sembuh diarenya, maka kalau dia sakit itu kan nggak mesti berwaktu besar saja, betul. Ketika waktu dia mampu menahan itu tidak betul, sholat. Jadi kadang kalau pas duhur, maunya tepat waktu, ini pas waktu oh lagi beser-beser ya, itu udah orang sakit itu kan apa banyak rusak keringanan tuh orang yang sakit. Jadi kan nanti sudah beser-beser wis mandek gini. Itu waktu untuk dia bersihkan badan, pakai pampers, sholat. Dan kalau memang nanti di kawasan seperti itu, yang duhur asar sudah nanti nggak apa-apa. Dia sholatnya malah aman. Itu yang kalau sudah nggak terkontrol, sini-sini itu sudah dipesan. Setiap mau sholat dia cek. Kalau kotor berarti pampersnya diganti, setelah dalam ganti, badan dibersihkan, wudhu, pakai pampers lagi, sholat. Itu ikhtiar kita untuk menjaga toharoh setiap kita ngomong. Kalau itu sama tadi yang kateter tadi, orang kateter udah nggak usah mikir Pak. Kateter pokoknya jadwal sholat. Wong itu udah pakai kateter itu pokoknya metu dhewe kok. Dadi kebar, wis kebar, kantongnya ganti sing anyar meneh ngono Pak. Iya. Sampai berapa hari berapa berapa lama kateter itu dipasang. Selesai kateter udah pulang di rumah kadang menyelujur dhewe. Maka solusinya ketika mau sholat dia perhatikan kalau sudah bersih maka pakai celana dalam sholat. Dan nanti ketika mau sholat berikutnya cek lagi ternyata ada ganti celana dalamnya, bersihkan, wudhu lagi, sholat. Paling begitu. Jadi ini Pak Insya ini memang perlu kita ketahui bersama. Jadi saya di rumah sakit kan 4 hari Pak. Iya. Saya sholatnya pakai tayamum, dan umpamanya itu dipasang selang otomatis Pak. Otomatis. Apakah saya harus cabut betul? Oh bisa, tidak bisa betul. Nah, pokoknya saya ini niat tayamum. Bisa jadi saya pas sholat itu mengalir bisa Pak itu Pak. Ada kemungkinan bisa Pak Misbah itu. Iya. Pakai saya Sholat itu mengalir bisa loh, bisa keluar. Iya. Nggak terasa. Nah, ini hal seperti ini perlu kita ketahui. Dan jenengan tetap sah sholatnya Pak. Nah, jadi saya sholat sambil berbaring, tayamum, ya tayamum juga gitu. Selama 4 hari Pak. Itulah agama Islam. Jadi Mudahnya di situ. dimudahkan. Kalau udah kondisi seperti itu, ya. itu keringanan yang diberikan agama kita. Udah Cuma seperti kadang-kadang itu, kalau yang orang awam, wah, aku lagi ini orang saya sholat wae. yang salah tadi malah kemudian sampai 5 hari nggak sholat, itu malah sholat itu tidak benar. Maka sholatlah semua. Makanya tadi ayatnya kan jelas ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah mastata'tum semampumu saat itu. Nah, sudah memang kondisi seperti itu ya ikhtiar kita untuk menjaga suci. Pokoknya setiap mau sholat cek, berarti kotor, ganti pampers, bersihkan, berwudu, pakai dalam sholat. Jadi mau sholat cek lagi bersih, berarti nggak apa. Sholat. Nanti pas sholat berikutnya cek lagi, ada ganti. Tinggal begitu saja. Sehingga itu ikhtiar kita untuk menjaga kesucian badan, kesucian pakaian, dan kesucian tempat kita sholat. Kalau di kosong bisa juga masuk ya? Kalau sakit kenapa tidak Pak? Di jamak bisa. Jamak kosong apa? Bisa. Atau ya safar ya berarti. Dan yang aneh lagi nih Pak, ada lagi Pak cerita tadi. Jadi saya kan mau dioperasikan sebelum maghrib. Kan belum maghrib Pak, belum maghrib Pak. Dan masuk ruang operasi itu pas adzan maghrib. Sambil antri akan dioperasi, saya menghadap dokter, tiba-tiba muncul dari kami itu Pak Arifudin ya, Arifudin ya. muncul melihat saya, beliau melihat anak akrab. Ada apa harus dulu, mungkin dia tidak tahu, tapi kan
untuk masa batin tanyanya produk ada apa? Saya tanya, biasa Pak mau operasi. Dia mendekat saya, nyalami saya itu. Pasti kalau berjamaah, nanti saya sudah jawaban berjamaah. Jadi saya belum maghrib, kan belum bisa lagi Pak. Dan nyalami saya, nanti dijamah setelah operasi. Saya masuk ke ruang itu belum maghrib kok. Belum maghrib. Ini bahasa menunggu maghrib. Nah, beliau mengingatkan saya, baru lagi jamaah menunggu. Saya tahu lagi jamaah, tapi dia mengingatkan. Pak Barun masuknya Bang Nasar. Iya, Bang Nasar. Bang Nasar belum sholat asar. Sudah asar. Makanya belum sholat asar. Terus operasinya baru maghrib. Untuk sholat asar belum Pak? Belum asar. Ya, bawa aman. Sholat boten. Ya sholat dulu Pak. Kalau kondisi kita mau operasi, maka masuknya sebelum maghrib masih ngasar masuk dan belum sholat asar. Terus kita operasi dulu kan asar lewat tuh, maghrib sama isya juga lewat. Lewat belum? Ya saat duhur Pak, karena udah dijadwal. Ya kalau urusan kuliah di jamaah dulu, jamaah terus dikosor dulu. Sing jamaah yang mana? Dulu asar, tidak Kan jelas Pak. Dulu asar nggak menjawab Bang. Mlebu ning maghrib bisa, ya bisa baru sadar. Saya paling sadar jam berapa Pak? Maghrib. Di asarnya pripun? Asarnya piye? Asarnya. Sholat asarnya. Asar sudah saya. Kalau masih kalau belum. Seandainya. Ini nggak sinau bareng-bareng Pak. Seandainya. Mungkin Boten Pak. Iki Kalau. Nggih, nek terjadi seperti itu nek tangga jenengan wonten kangen. gitu ya. Gitu. Pripun salat? Itu sinau bareng. Itu bisa Kalau jenengan. ada pendapat ya. Kalau saya tidak akan mengkodok ya, itu coba bawa alam, kita bertobat, ya bertobat karena Terus betul salat. Halo. Kalau Mungkin kalau saya malah sholat asarnya nanti sesudah sholat maghrib dan isya digosor baru sholat asar. Gitu. Nggak masalah kan? Karena tadi udah darurat. kalau kodok sholat itu akan berlaku bila ada seperti ini. Ya, ya toh. Satu lupa, Yang kedua darurat. kedua kan darurat. Ya. Nah, kalau darurat seperti Itu kan jadi bukan maka bawa sholat alam. asar itu bisa dilakukan kodok nanti. Kalau kodok itu kan bebas, waktunya nggak harus nunggu Ya. asar. Untuk belajar Pak Baru, bukan untuk jenengan ini tidak untuk. Jadi kalau Pak Baru tadi begitu atau siapapun kita, kalau menghadapi kondisi kita bisa jadi toh. Mungkin rencana nih operasi ini bagi isya jebule karena kosong maju Pak Baru. Urus sholat asar. Apa pokoknya masuk dulu Langsung operasi ya. Maka kita seperti itu, maka maghrib isya bisa kita jamaah, Saat. kosor. Setelah itu Asar yang kita lewati dikodok di waktu yang Di waktu pokoknya sesuai. kapan mau besoknya mau pokoknya harus diganti. Jangan sampai tidak. intinya sesegera ya. Sesegera Pokoknya mungkin. udah ingatnya kapan mau ngarep itu saja itu ada pendapat yang berbeda ya. Ya itu tadi ya cuma bawa alam. Terus solusinya adalah banyak istighfar. Kalau Enggak Pak, istighfar itu harus setelah terganti apa? Pak. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Kalau nggak dalam hadisnya itu ya sudah meninggalkan sholat. Tapi sudah terlalu sumbernya harus ada Pak yang tadi bawa alam tadi Pak. Ada solusi namanya. Jadi kodok Pak, kalau saya nanti Pak Barun boleh beda pendapat nggak Pak? Itu kan keyakinan masing-masing. Kalau saya istilah posisi kodok itu berlaku. Yang kan kadang kodok itu kan terjadi begini. Padahal lagi melaku nih. Kalau kadang-kadang nih, aku sholat tak kodok kok begini. Asalnya taruh dulu karena saking tulanannya atau saking sibuknya kerja atau rampung-rampung tak kodok sholat itu kadang ada teman-teman seperti itu. Nah itu saya pikir kodok yang tidak tepat karena tidak ada sesuatu yang darurat yang membuat dia tuh harus meninggalkan itu. Kan bisa ada loh jadi nyambut gawe, dolanan, tamasya, jalan-jalan, mau soal waktu golek. Ya kan? Jadi kalau kita seperti Pak Baru tadi mau dioperasi, waduh, maju tuh operasi ini, waduh, Pak masal betul cukup Pak, kita harus jenengan harus segera masuk ruang operasi dan sebagainya. Sudah,
Kalau kondisi seperti itu, dan operasinya suwe itu kan jam 10 bengi. Berarti mari bisa kelewat, asarnya juga lewat. Maka tidak terjadi seperti itu. Ini pendapat saya. Iya. Itu mari bisa dijaga kosong, yang asar. Gitu. Jadi Nabi pernah mengkotor sholat. jadi istilahnya Nabi itu pernah jamak kosong apapun tanpa apa-apa. Itu hanya untuk kalau apa yang dilakukan Nabi itu sebenarnya untuk mengajarkan kita bahwa ibadah itu sebenarnya kan mudah. jadi Tapi orang juga nggak pakai. operasinya dijadwal jam 5, pas setengah 5. Tahu-tahu dokternya datang sekarang. Wah, padahal itu belum asar. Itu kan jadi insya Allah nggak terjadi ke kita dan kalau kita nggak operasi lagi. Yang operasi berarti kan ada masalah. Kalau kita sehat itu nih anak tahun kalau kita takon, kalau kita takon sepuluh kita takon, atau punaan kita takon, dulu gitu. Jadi yang bisa dijamak kan jamak jelas, asar bisa, mari bisa. Jadi intinya jangan ada yang ditunda. Yang tidak bisa kan asal jamak kalau maghrib kalau isya kan nggak mungkin beda. Kalau tidak seperti itu keadaan yang menurut saya berat. Bersuci bagaimana? Kabarun bagus. Saya pun sudah arep wudu wah. Enteng-enteng nguyuh ya. Ya Pak, nanti untuk bab wudunya kita sampaikan. Ya, iya. Ini taharah itu yang jelas taharah itu menjadi inti semuanya. Setiap kita mau ibadah, kita yakinkan benar bahwa kita sudah bersuci, pipis kita sudah selesai, BAP kita sudah kita bersihkan. Walaupun nanti ada sisa apa itu kan sudah itu insyaallah Allah mengetahui bahwa kita sudah ikhtiar untuk bersuci, mensucikan badan kita, pakaian kita untuk mengerjakan sebelum mengerjakan sholat. Pelajaran dari Pak Baru kita tadi juga alhamdulillah banyak kejadian-kejadian seperti Pengalaman. kita Istilahnya apa ya? Kasus-kasus. kasus seperti itu kan sering kita alami, maka ya terjadi seperti itu tayamum kalau enggak nanti sholatnya di jamaah atau jamaah kosong sesuai dengan kondisi yang jelas tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Kalau nggak bisa memang keadaan menuntut seperti itu, maka dikodok atau kalau memang kodok itu intinya kan untuk yang lupa. Kayak Pak Baru ini sudah biasa jamaah isya. Beliau hari itu beliau kalau tamu terus mangsane wis sholat isya. Isu-isu lagi mikir, mau punya putra anu masjid ya. Aku belum sholat isya. Terus kapan kita mengkodok? Sesudah subuh. Ya bagi ingat itu kita kodok. Terus jam itu tidak apa-apa. Kodok itu kan tidak lagi terikat dengan waktu. Karena mengganti itu kan kapan kita mampu mengganti, gantilah. Ingatnya jam itu ya, jam itu. Allah alam usaha. Terima kasih Pak Seran. Itu dari saya. Sampai ketemu lagi pertemuan minggu depan dan kata cara wudhu nanti kita sampaikan di pertemuan. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata toharo ini unik Pak. Tidak sekedar kita paham tapi unik sekali. Kikrik sekali. Nah, ini belum membahas ya belum bahas orang wanita yang dikiret. Ya, Wanita yang dikiret bagaimana? Nah itu unik lagi Pak. Bapak perempuan. Iya, betul. Karena gak bikin perempuan itu. Oke, perempuan. Kayak kita wudhu nginjak telepite batal betul sama ini. Betul. Batal betul Pak Baru. Ya enggak. Wudhu, kecipratan pipisnya pangeran. Batal betul. Kecipratan pipis. Batal. Tidak batal dibersihkan nanti. Itu yang perlu dipahami. Itu pertanyaannya orang am itu. Seperti juga ibu-ibu di sini dulu. Pak Baru gimana betul. Sebelum betul sholat dulu hari ngasar. Kenapa? Rewah. Iya, itu umum itu. Nah, itu kan am ya. Atau udah dimanten. Jadi orang yang seperti kita jangan lupa Anda harus tahu
liku-likunya seperti tadi masalah masalah itu tipis yang kelor itu saya pahami. Minggu depan tak, bulan depan tak carikan berapa kasus-kasus terkait dengan jadi wawasan. Oke, Bapak-bapak semuanya, alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan dengan kajian HPT dengan teman-teman semuanya. Mari kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah dan doa berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustaz Misbah, Bapak semuanya dan juga rekan-rekan dari Taman Nasional Maun yang sudah bekerja dengan tepat dalam kajiannya, fasilitasnya. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dari saya cukup sekian dan yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.